Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Maulidatul Jannah, kelas 10 IPS 5, nomor absen 33, sekolah SMA Negeri 1 Asem Bagus. Di sini saya akan menjelaskan siklus reproduksi Paramecium caudatum. Pengertian Paramecium caudatum. Paramecium caudatum adalah ciliata yang hidup bebas. Bentuk selnya seperti sandal, ukuran sekitar 250 mikron, mempunyai sitostom atau celah mulut pada membran plasma dan selnya diselubungi oleh pelikel. Tahapan konjugasi Paramecium caudatum. Pertama, dua paramecium saling berdekatan lalu saling menempel. Kemudian terjadi dua sel saling menempel pada bagian mulut sel. Membran sel pada sel yang saling menempel tersebut melebar dan berbentuk suatu saluran. Kedua, pada bagian masing-masing sel terdapat mikronukleus dihaploid yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid, sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. Ketiga, selanjutnya masing-masing 4 mikronukleus haploid di setiap sel membelah secara mitosis menjadi 8 mikronukleus. Keempat, 8 mikronukleus yang terbentuk, 7 mikronukleus hancur, sehingga setiap sel hanya memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Kelima, mikronukleus membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus, sedangkan makronukleus lenyap, sehingga pada masing-masing sel hanya mengandung mikronukleus. Keenam, terjadi saling tukar-menukar mikronukleus, yaitu mikronukleus pindah ke sel lain dan sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar-menukar tersebut melebur dengan mikronukleus yang tidak pindah, jadi setelah hasil peleburan itu, setiap sel memiliki mikronukleus dihaploid. Ketujuh, setiap sel yang telah memiliki mikronukleus dihaploid, selnya pisah dan konjugasi berakhir. Kemudian 1 mikronukleus membelah secara mitosis menghasilkan 2 mikronukleus. Yang terakhir, salah satu dari 2 mikronukleus itu tumbuh menjadi makronukleus, sehingga setiap sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Tahapan pembelahan biner Paramecium caudatum. Pertama, sel paramecium terdiri dari 2 inti sel, yaitu mikronukleus yang berukuran kecil dan makronukleus yang berukuran lebih besar. Kedua, inti yang lebih kecil bertanggung jawab dalam proses reproduksi. Dengan kata lain, mikronukleus berfungsi sebagai organela penanda terjadinya proses reproduksi aseksual pada paramecium. Ketiga, apabila kondisi lingkungan menguntungkan, nukleus yang lebih kecil akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menjadi 2 sel. Masing-masing inti sel bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Pada tahap ini, organel celah mulut mulai menghilang. Keempat, mengikuti pergerakan mikronukleus menuju kutub yang berlawanan, maka nukleus yang lebih besar juga terbelah menjadi 2 secara meiosis. Pada tahap ini, organel celah mulut baru mulai terbentuk. Kelima, kemudian setelah itu sel membelah secara melintang di tengah dan 2 vakuola kontraktil mulai terbentuk. Keenam, hasil dari pembelahan melintang tersebut adalah 2 sel anakan paramecium yang serupa, dan masing-masing sel anak memiliki setengah organel sel dari sel induknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.